Bayangkan ini, kamu sedang berada di kereta yang ramai, suara derak kereta memenuhi telinga. Kamu meraih ponsel, bukan untuk membuka media sosial, tapi untuk membuka aplikasi Al-Quran digital. Tulisan Arab yang familiar memenuhi layar, membawamu ke tempat yang damai dan tenang. Skenario ini yang biasa terjadi saat ini memunculkan pertanyaan, apakah membaca Al-Quran di ponsel kita diperbolehkan dalam Islam? Pertanyaan ini telah memicu banyak perdebatan di kalangan ulama dan umat Islam di seluruh dunia. Kaum tradisionalis menekankan kesucian Al-Quran fisik yang ditulis tangan dengan sangat hati-hati di atas perkamen. Mereka berpendapat bahwa hubungan nyata dengan firman Allah memiliki makna khusus. Di sisi lain, pendukung teknologi menyoroti perannya dalam membuat Al-Quran dapat diakses oleh jutaan orang, dimanapun mereka berada atau dalam keadaan apapun. Esai ini menyelidiki perspektif Islam tentang membaca Al-Quran di ponsel, menjelajahi kedua sisi argumen tersebut. Kita akan membahas tentang kebolehan, syarat, dan potensi dampak dari praktik modern ini, dengan merujuk pada hadits yang otentik dan pendapat para ulama. Pada akhirnya, kita bertujuan untuk memberikan pandangan yang seimbang tentang bagaimana teknologi seluler dapat hidup berdampingan dengan tradisi Islam dengan tetap menjaga kesucian Al-Quran. Kebolehan membaca Al-Quran di ponsel adalah isu yang kompleks dan tidak memiliki jawaban yang sederhana. Hukum Islam sangat bergantung pada penafsiran Al-Quran dan Sunnah, ajaran dan praktik Nabi Muhammad. Karena ponsel tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada aturan eksplisit tentang penggunaannya dalam konteks keagamaan. Akan tetapi, para ulama Islam telah mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang dikenal sebagai fikih untuk menjawab isu-isu kontemporer. Salah satu prinsip tersebut adalah qiyas, yang melibatkan penalaran analogis untuk memperoleh aturan untuk situasi baru berdasarkan preseden yang ada. Menerapkan prinsip ini, banyak ulama yang berpendapat bahwa jika membaca Al-Quran dari buku cetak diperbolehkan, maka membacanya dari layar digital juga harus diperbolehkan. Argumen ini berasal dari pemahaman bahwa media itu sendiri tidak mengubah kesucian teks Al-Quran. Firman Allah tetap sama, baik ditampilkan di atas kertas maupun layar. Lebih lanjut, Al-Quran mendorong untuk mencari ilmu dengan segala cara, dan teknologi dapat dilihat sebagai alat untuk memfasilitasi pencarian tersebut. Meskipun tindakan membaca Al-Quran di ponsel mungkin diperbolehkan, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi untuk memastikan rasa hormat dan kesucian. Salah satu aspek penting adalah menjaga kesucian ritual atau taharah sebelum menyentuh Al-Quran digital. Sama seperti seseorang akan berwudhu sebelum memegang Al-Quran fisik, hal yang sama berlaku untuk representasi digitalnya. Ini karena firman Allah dianggap suci dan mengharuskan seseorang dalam keadaan suci secara ritual. Beberapa ulama berpendapat bahwa karena teks digital tidak ditulis secara fisik, persyaratan untuk berwudu mungkin tidak mutlak. Akan tetapi, berhati-hati dan menjaga kesucian sebelum memegang Al-Quran digital selalu dianjurkan. Aspek penting lainnya adalah memperlakukan perangkat dengan hormat. Hindari menggunakan ponsel untuk aktivitas yang tidak bermanfaat saat aplikasi Al-Quran terbuka. Tidak sopan menggulir media sosial atau mengobrol santai dengan Al-Quran ditampilkan di layar. Terlepas dari kemudahan Al-Quran digital, pentingnya interaksi dengan bentuk fisiknya tetap utama. Tindakan memegang Al-Quran fisik, merasakan tekstur halamannya, dan mencium aroma kertasnya memiliki dampak spiritual yang mendalam. Hubungan nyata ini menumbuhkan rasa hormat dan kekaguman yang lebih dalam terhadap firman Allah. Nabi Muhammad menekankan pentingnya membaca Al-Quran dengan indah, dengan pengucapan dan intonasi yang tepat. Penekanan ini menonjolkan pentingnya tradisi lisan dalam Islam. Meskipun Al-Quran digital menawarkan lantunan audio, mereka tidak dapat sepenuhnya meniru pengalaman mendengarkan seorang qari yang terampil secara langsung. Lebih lanjut, tindakan fisik membalik halaman dan mengikuti tulisan Arab dengan mata membantu dalam menghafal dan berkonsentrasi. Pengalaman sentuhan meningkatkan keterlibatan dan memungkinkan pembaca untuk terhubung dengan teks pada tingkat yang lebih dalam. Terlepas dari pentingnya interaksi fisik, munculnya teknologi seluler telah meningkatkan akses ke Al-Quran. Aplikasi Al-Quran digital menawarkan sejumlah fitur yang meningkatkan pembelajaran dan pemahaman tentang kitab suci tersebut. Fitur-fitur ini meliputi terjemahan dalam berbagai bahasa, lantunan audio oleh para qari terkenal, dan tafsir atau penafsiran
untuk memberikan konteks dan penjelasan. Kemajuan ini telah membuat Al-Quran dapat diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia, terlepas dari tingkat literasi atau akses mereka ke salinan fisik. Orang-orang di daerah terpencil, penyandang disabilitas, dan mereka yang terus-menerus bepergian, kini dapat dengan mudah mendapatkan manfaat dari tuntunan Al-Quran melalui perangkat seluler mereka. Selain itu, platform digital telah memfasilitasi terciptanya komunitas daring yang didedikasikan untuk pembelajaran dan diskusi Al-Quran. Ruang virtual ini memberikan kesempatan untuk belajar, berefleksi, dan bertumbuh secara spiritual, menghubungkan individu-individu dari berbagai latar belakang melalui keyakinan bersama mereka. Dalam Islam, niat memainkan peran penting dalam menentukan kebolehan dan nilai suatu tindakan. Ketika berbicara tentang membaca Al-Quran di ponsel, niat individu adalah yang terpenting. Jika niatnya tulus, mencari ilmu dan petunjuk dari firman Allah, maka tindakan tersebut dianggap terpuji. Akan tetapi, jika niatnya adalah untuk pamer atau hanya melakukan gerakan tanpa rasa hormat yang sebenarnya, maka tindakan tersebut kehilangan makna spiritualnya. Penting untuk mendekati Al-Quran dengan kerendahan hati, berusaha untuk memahami pesannya dan menerapkan ajarannya dalam hidup kita. Karena itu, terlepas dari media yang digunakan untuk mengakses Al-Quran, baik salinan fisik maupun aplikasi digital, ketulusan hati pembaca dan keinginan tulus mereka untuk terhubung dengan firman Allah adalah yang paling penting. Perdebatan seputar membaca Al-Quran di ponsel menyoroti pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana kita menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan tradisi Islam? Islam mendorong kemajuan dan inovasi, tetapi tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental. Sambil memanfaatkan manfaat teknologi, penting untuk menjaga kesucian dan rasa hormat yang layak diberikan kepada Al-Quran. Ini termasuk menggunakan aplikasi Al-Quran digital secara bertanggung jawab, menjaga kesucian ritual, dan menghindari gangguan. Sama pentingnya untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran fisik, menghadiri majelis taklim Al-Quran, dan mencari ilmu dari para ulama. Pada akhirnya, teknologi harus dipandang sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman dan praktik Islam kita, bukan sebagai pengganti metode tradisional. Dengan menyeimbangkan keduanya, kita dapat memperoleh manfaat dari kemudahan dunia modern dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai abadi dalam keyakinan kita. Salah satu kekhawatiran yang valid mengenai membaca Al-Quran di ponsel adalah potensi gangguan. Ponsel dirancang untuk multitasking dan konektivitas yang konstan, sehingga menyulitkan untuk mempertahankan fokus hanya pada Al-Quran. Notifikasi, pesan, dan daya pikat aplikasi lain dapat dengan mudah mengalihkan perhatian kita, mengurangi rasa hormat dan konsentrasi yang diperlukan untuk membaca Al-Quran. Lebih lanjut, tindakan membaca di layar dapat melelahkan secara fisik dan mental. Cahaya biru yang dipancarkan dari layar dapat membuat mata kita lelah, menyebabkan kelelahan dan sakit kepala. Hal ini dapat menghambat kemampuan kita untuk sepenuhnya terlibat dengan teks dan menyerap pesannya. Karena itu, penting untuk mewaspadai potensi gangguan ini dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkannya. Menggunakan fitur seperti mode jangan ganggu, menonaktifkan notifikasi, dan mencari tempat yang tenang dan khusus untuk membaca dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk refleksi Al-Quran. Sebagai kesimpulan, pertanyaan apakah diperbolehkan membaca Al-Quran di ponsel tidak memiliki jawaban ya atau tidak yang sederhana. Ajaran Islam menekankan baik pencarian ilmu maupun pentingnya menunjukkan rasa hormat kepada Al-Quran. Meskipun teknologi menawarkan akses yang belum pernah ada sebelumnya ke Al-Quran, penting untuk menggunakannya secara bertanggung jawab dan menghindari perilaku tidak hormat. Menjaga kesucian ritual, memperlakukan perangkat dengan hormat, dan meminimalkan gangguan adalah pertimbangan penting. Meskipun Al-Quran digital menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, interaksi fisik dengan Al-Quran tetap tidak tergantikan. Menyeimbangkan antara merangkul teknologi dan menjaga tradisi adalah kunci untuk memastikan bahwa kesucian Al-Quran tetap utuh di dunia kita yang semakin digital. Pada akhirnya, faktor terpenting adalah niat di balik tindakan kita. Mendekati Al-Quran dengan tulus, mencari ilmu dan petunjuk dari firman Allah adalah yang paling penting, terlepas dari media yang digunakan. Dengan menggabungkan kemajuan teknologi dengan rasa hormat dan kesucian,
Kita dapat memanfaatkan kekuatan perangkat seluler untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi kita terhadap Al-Quran, memperkaya hidup kita dengan hikmahnya yang abadi.